Baik teman-teman, kali ini saya mau menceritakan tentang down score. Nah, down score itu sendiri merupakan bagian dari penilaian status respirasi ya. Pada kita melakukan resusitasi neonatus, target akhirnya adalah neonatus tersebut harus dalam keadaan kondisi stabil ya, yang ada mnemoniknya yaitu STABLE. Nah, down score adalah bagian dari penilaian status respirasi, yaitu singkatan yang dari A, yaitu airway breathing. Nah, sebagai pendahuluan, status respirasi itu menentukan kemampuan si bayi untuk membuang CO2 dan mendapatkan O2. Tetapi mesti kita ketahui, kalau CO2 yang dibuang juga kebanyakan dan CO2 di dalam darah terlalu rendah, maka bisa menyebabkan kerusakan otak. Dan O2 yang dibutuhkan untuk metabolisme dan oksidasi, kalau berlebihan juga bisa membahayakan organ. Contohnya mata bisa buta. Jadi tujuan respirasi membuang CO2 dan mendapatkan O2 dalam kadar yang normal. Apabila si bayi tidak bisa membuang CO2, kita bilangnya juga gagal nafas. Dan apabila tidak bisa mendapatkan O2 juga termasuk gagal nafas. Nah, ciri-ciri awal gagal nafas adalah adanya distres pernapasan ya, yang dapat kita nilai secara umum dengan skor Down. Nah, Down score tersebut ada 5 komponen. Yang pertama adalah frekuensi napas, yang kedua adalah sianosis, 3 retraksi, merintih, dan air entry. Saya mencoba menjelaskan supaya teman-teman semua bisa lebih paham bagaimana menilai down score saat perawatan pasien. Nah, ada penilaian 0, nilai 1, dan nilai 2. Apabila semakin berat, nilainya semakin tinggi. Jangan lupa down score itu terbalik dengan Apgar score. Kalau Apgar score semakin bayinya bugar, maka nilainya akan semakin tinggi. Contohnya takipnu, apabila nilainya di bawah 60 atau 60 menit, 60 kali per menit, maka nilainya 0. Tetapi semakin tinggi frekuensi napas, nilainya akan semakin besar. Termasuk juga retraksi, sianosis, air entry, dan merintih. Saya akan mencoba membahas satu persatu. Nah, kita lihat ya, ini contoh nafas normal ya. Bayinya lagi santai, tidur. Kita harus melakukan observasi frekuensi napas cukup lama ya. Jadi tidak menilai hanya 1 atau 2 kali nafas ya, karena pada bayi baru lahir pada umumnya terdapat periodik apnu dan itu bisa saja normal. Tidak ada retraksi, tidak ada sianosis ya, dan tidak terdengar suara merintih. Nah, menilai frekuensi napas pada bayi normal itu kita harus tahu range-nya ya. Range normal adalah 40 sampai 60 kali per menit. Apabila di bawah 30 kali per menit itu juga tidak bagus. Kita bilang bahwa adalah bradipnu ya. Bradipnu ini juga berbahaya ya karena ketidakmampuan untuk ventilasi dengan baik. Dan di atas 60 kali per menit adalah takipnu. Apabila pasien mengalami gagal napas atau gawat napas, maka yang muncul pertama kali adalah takipnu. Dia akan meningkatkan respiratory rate untuk mendapatkan jumlah minute volume yang cukup untuk pertukaran gas. Yang tadi adalah CO2 keluar dan O2 masuk. Tips hitung laju napas yang pertama, kita harus menggunakan klinis ya. Jangan terlena dengan monitor. Monitor angkanya berapapun harus kita konfirmasi dengan klinis ya. Jadi frekuensi napas ini kita gunakan mata kita gunakan telinga kita dengan stetoskop, dan kita harus menghitungnya. Nah, ini yang sebelah kiri contoh, kelihatannya jumlah respiratory rate-nya tidak terlalu tinggi ya, tapi lihat bahwa ada si bayi ini mengalami kayak ngos-ngosan ya. Nah, ini bukan yang normal. Kalau dibandingkan dengan video yang tadi, santai gitu ya anaknya yang tadi ya. Nah, ini ada masalah dengan pernapasannya. Kita lihat lagi yang satu lagi sebelah kanan. Nah, ini napasnya sangat cepat ya. Ada takipnu dan adanya indrawing chest ya. Saya ulangi. Ya, jadi kedua video ini tidak enak napasnya. Meskipun misalnya saturasinya masih bagus, tapi pasien ini napasnya sudah mengalami distress. Nah, yang kedua adalah retraksi.
retraksi ada dinding dada, epigastrium, dan ada suprasternal ya. Biasanya kalau retraksinya sudah suprasternal atau di daerah sini, itu sudah lebih berat kondisi distres napasnya. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri ya, dia menggunakan nasal kanul. Nah, terdapat retraksi. Kita tidak boleh ya bilang, oh saturasinya masih bagus. Kita lihat, kalau down score-nya tidak normal ya, down score yang normal kan harusnya 0. Ini sebenarnya anak ini adalah indikasi CPAP ya. Indikasi CPAP itu takipnu, retraksi, merintih ya, dan ini ada takipnu dan ada retraksi ya. Jadi pasien ini seharusnya diberikan CPAP. Jadi ini bukan modalitas alat bantu napas yang benar. Kita lihat lagi. Ini anak ini sudah menggunakan ETT dan terpasang ke ventilator ya. Tapi masih ada takipnu dan masih ada retraksi ya. Jadi tidak tenang bahwa ini down score-nya belum 0 ya, anaknya masih tidak nyaman. Artinya distres napasnya masih ada. Nah, itu harus dicari penyebabnya apa. Settingan ventilator harus disesuaikan dengan kondisi bayi, kondisi klinis bayi dan respon bayi tersebut ya. Yang ketiga adalah sianosis. Bagaimana kita menilai sianosis pada down score? Sianosis yang disebabkan oleh kurang oksigen adalah sianosis sentral, yaitu sianosis yang terjadi di mulut, ya, yang kelihatan di mulut. Kalau di ekstremitas itu namanya akrosianosis, ya. Akrosianosis itu bukan disebabkan oleh distres napas, tetapi bisa saja disebabkan oleh gangguan suhu, misalnya hipotermi. Nah, kita lihat ya, pada pasien dengan sentral sianosis, maka klinis yang lainnya juga mendukung, misalnya anaknya terdapat takipnu atau merintih, tapi anak yang akrosianosis kalau tidak ada distres napas, dia bisa saja bayinya bugar. Nah, bagaimana kita bisa bilang nilainya 0? Nilainya 0 adalah tidak sama sekali tidak sianosis ya. Jadi ini baru saja dilakukan AFSI-PET, lalu kita lihat anaknya bagus ya, tidak ada merintih, takipnu. Jadi anak ini nilainya 0 ya, untuk nilai sianosisnya. Nah, yang ini sebelumnya mengalami sianosis, kemudian down score-nya naik ya, takipnu, retraksi dan sebagainya. Kemudian sesudah dipasang CPAP, sianosisnya hilang ya. Dan napasnya lebih enak. Berarti nilainya 1, meskipun sekarang ini dia sianosisnya hilang. Tapi ketika sudah dipasang alat bantu nafas dan masih sianosis sentral, maka nilainya 2. Nah, merintih atau grunting ya. Kalau tadi retraksi kita lihat bahwa adanya usaha untuk menarik napas ya. Kalau merintih itu usaha untuk mengeluarkan napas. Akibat kesulitan di ekspirasi dan masalahnya adalah di tahanan jalan napas ya. Merintih itu kadang tidak terdengar langsung. Kalau yang berat terdengar tanpa stetoskop, tapi pada yang ringan dia bisa kita dengarkan kalau kita mendengar dengan stetoskop ya. Lihat bahwa adanya tarikan napasnya susah dan mengeluarkannya susah. Nah, mengeluarkannya susah. Jadi saat ekspirasi kelihatan sekali bahwa rongga dadanya sangat mencembung untuk usaha untuk mengeluarkan udara ya. Ya, dia sangat kesulitan sekali untuk mengeluarkan udara. Nah, air entry adalah menilai suara nafas, menilai udara masuk saat inspirasi dan diperiksa di semua lapangan paru kiri dan kanan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memeriksa suara napas kiri dan kanan, bisa kecolongan ya. Bayi-bayi itu paru-parunya sangat kecil ya. Jadi cuma segini nih tabung rongga dadanya. Kalau seandainya ada pneumotorak ya, kemudian kita hanya mendengar suara napas kiri ada, suara napas kanan ada, tidak berusaha untuk membandingkan kiri dan kanan, maka tidak terdengar. Karena yang terdengar bisa saja resonansi suara. Jadi si paru kanan masuk udara, kita dengar di dada kiri kedengeran. Padahal tuh sebenarnya suara paru kanan gitu. Tapi kalau kita membandingkan antara kiri dan kanan, depan belakang, atas bawah paru, maka kita bisa menemukan mana yang suara nafasnya berbeda. Ya, kita bisa mendeteksi atelektasis, kita bisa mendeteksi pneumotorak, kita bisa mendeteksi efusi dan sebagainya. Jadi kalau kita membandingkan, maka kita bisa mendeteksi berbagai macam kelainan di paru-paru. Ya, kesalahannya adalah didengerin doang. Oh, ada suara paru terdengar. Padahal kalau dibandingkan ternyata berbeda. Kemudian
kita harus latihan dengan diri sendiri. Bagaimana menggunakan mendengarkan bunyi vesikuler. Stetoskop tuh saya lihat ya di online tuh ada tuh yang harganya 20 atau 30.000. Nah, itu bisa digunakan mendengarkan paru-paru sendiri. Sampai hafal bagaimana sih suara vesikuler itu seperti apa. Meskipun kita mendengarkan diri sendiri kan orang dewasa, tetapi kita sudah hafal bahwa vesikuler itu seperti apa. Tidak ada suara napas tambahan tuh seperti apa. Maka ketika kita mendengarkan yang tidak normal, itu kita sudah paham. Kemudian jangan lupa berlatih dengan bayi-bayi lain. Jangan mentang-mentang misalnya, oh saya di level 3, saya nggak mau latihan di level 1. Atau di level 1, saya nggak mau belajar di level 3. Ya gimana caranya mau tambah bisa ya, kalau keinginan belajar mengasah klinisnya pun tidak ada. Nah, suara napas berkurang, misalnya yang dengar gerok gitu ya, itu nilainya 1. Tapi jika tidak terdengar suara nafas, maka nilainya 2 dan ini down score-nya akan naik ya. Jadi air entry itu harus latihan. Ada juga yang bilang, "Dok, susah ngedengar air entry karena bayinya ini murmurnya kegedean." Sebenarnya itu bisa dilakukan kalau jam terbangnya cukup tinggi. Oleh karena itu, berlatihlah ya, berlatihlah. Semakin sering berlatih, semakin sering pegang pasien, maka semakin baik klinis kita. Nah, ini pelanggarannya apa saja dalam menilai respirasi? Biasanya dia hanya bilang, saturasinya bagus kok dok, nah, tapi dia nggak lihat nih bahwa anaknya sudah ngap-ngapan. Down score-nya yang tadinya 1,2 jadi 4,5. Tapi karena saturasinya masih bagus, jadi dianggapnya tidak ada distres napas. Sampai suatu saat dia apno, desat, nah barulah bilang bahwa ada masalah di pernapasan ya. Jadi ini penyakit ya. Karena saturasi itu mesin, tapi kita ini tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harusnya memiliki pegangan klinis ya, pemeriksaan fisik yang baik. Yang kedua, penyakitnya apa? Dia tidak bisa mengenali kalau pasiennya perburukan. Jadi dia pikir, emang biasanya juga gitu kok napasnya gitu loh. Padahal sebenarnya sebelumnya cocok settingan ventilatornya misalnya. Kemudian terjadi sumbatan ETT misalnya, atau terjadi perburukan karena yang lain atau karena pneumotoraks dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa mengenali. Dia bilang, oh sama aja dari tadi juga seperti itu. Gitu. Dan yang ketiga penyakitnya adalah ketika pasiennya jelek, kemudian kita pasang alat bantu nafas ya, misalnya pasiennya merintih, takipno, retraksi, kita pasang CPAP. Ya udah merasa sudah selesai. Dan ketika pasiennya misalnya apno atau gasping, kita mau pasang ventilator, intubasi, atau gagal CPAP, kita pasang intubasi, merasa sudah selesai. Ya udah kan sudah terpasang. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah melihat respon pasca pemberian alat bantu nafas tersebut. Jadi penting sekali kita menggunakan down score ini, dan down score adalah kompetensi dari perawat di perinatologi. Ya, jadi bagaimana respon si bayi setelah saya pasang alat bantu nafas? Bagaimana pemantauan selanjutnya? Nah ini udah dipasang ventilator, tapi napasnya masih terengah-engah, masih sangat ngos-ngosan ya. Nah, ada apa ini? Apakah ada masalah settingan ventilator? Apakah ada masalah respirasi yang belum teratasi? Atau malah masalah metabolik? Misalnya pasiennya kusmal. Atau ada masalah equipment? Ya, ada auto cycling di ventilator dan sebagainya. Jadi ini nggak boleh tenang ya. Pasien ini nggak boleh tenang karena ini alarm. Ya, jadi kalau kayak gini pasiennya terus kita merasa baik-baik saja, berarti ketidakmampuan mengenali distres napas. Nah, yang ini juga terpasang ventilator, tapi dia happy ya. Nah, dia ngikutin napasnya, ngikutin ventilator ya. Ya, tidak ada retraksi, anaknya juga tidak takipno dan sebagainya ya. Apa yang terjadi kalau ada seperti ini? Maka harus melaporkan kepada dokter penanggung jawab ya, karena harus dilakukan tindakan segera apa yang harus dikerjakan untuk mencegah dia jatuh ke dalam perburukan yang lebih jelek lagi. Nah, teman-teman, kalau kita bisa mendeteksi down score ya, jadi down score-nya 1,2, kemudian kok naik nih jadi 3, kemudian naik jadi 4, maka tidak ada cerita bahwa tiba-tiba ditemukan perburukan, tidak ada ya, karena kita sudah melakukan deteksi dini, karena kemampuan klinis kita mengantar kita kepada diagnosis dan tata laksana yang tepat. Nah, ini kesimpulannya ya, distres napas harus ditata laksana segera. Jangan tunggu desat, jangan tunggu pasiennya jelek. Ya, settingan venti CPAP harus dilaporkan kepada
DPJP ya. Kalau down score naik, artinya pasiennya perburukan. Tentu kita tidak lupa untuk ngasih tahu DPJP ya, dan minta advice ya. Bagaimana nih? Apakah misalnya gagal CPAP harus intubasi, atau settingan ventilatornya bagaimana, harus diubah, atau ada harus AGD atau bagaimana. Tapi kalau down score turun, biasanya terlena ya. Padahal pada saat down score turun, justru settingan alat bantu nafas juga berubah ya. Ingat, CO2 harus dibuang, terlalu rendah berbahaya. O2 harus diambil, tapi terlalu tinggi juga berbahaya ya. Mari tingkatkan keselamatan di unit perinatologi.